Era baru dunia, dominasi global, dan strategi Indonesia. Halo semua, dalam 30 tahun terakhir, dunia telah berubah drastis setelah runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin. Dulu, dunia unipolar. Hanya ada satu kekuatan utama yang mendominasi, Amerika Serikat. Namun kini, kita hidup di era multipolar, dengan beberapa negara besar saling bersaing dalam ekonomi, militer, dan pengaruh global. Apa artinya bagi dunia? Apa artinya bagi Indonesia? Kita bahas semuanya dalam video ini. Dunia unipolar dan perubahan global. Dunia unipolar 1989 hingga 2000-an. Setelah Perang Dingin, Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan dominan, baik ekonomi maupun militer, karena Uni Soviet runtuh dan tidak ada pesaing serius. Dunia multipolar sekarang. Dalam 2 dekade terakhir, struktur global berubah jadi multipolar. Amerika Serikat tetap besar, tapi pengaruhnya kini ditantang. China naik cepat sebagai kekuatan ekonomi dan militer. Rusia masih kuat secara militer, meski ekonominya lebih kecil. Eropa dan Jepang, meski maju, peran geopolitiknya melemah relatif terhadap AS dan China. Sementara, Eropa dan Jepang melemah secara geopolitik. Data pertumbuhan ekonomi AS, China, Jepang. Mari lihat bagaimana ekonomi negara-negara ini tumbuh. Pertumbuhan ekonomi AS. Amerika Serikat tetap sebagai ekonomi terbesar dunia dengan GDP sekitar 30,6 triliun dolar pada 2025, jauh di atas negara lain. Ekonominya terus tumbuh, misalnya pada kuartal ketiga 2025 mencapai plus 4,4% secara tahunan, yang merupakan laju tercepat dalam hampir 2 tahun. Ekonomi China. China berada di posisi kedua dengan GDP sekitar 19,4 triliun dolar pada 2025. Pertumbuhan ekonominya stabil, sekitar 5% di 2025. Sebagian besar didorong oleh ekspor dan produksi industri. Ekonomi Jepang. Jepang menempati posisi keempat dunia dengan GDP sekitar 4,3 triliun dolar. Namun, pertumbuhan ekonominya lebih lambat, sekitar 1 hingga 1,2% pada 2025-2026. Kesimpulan ekonomi. Jadi, Amerika masih terbesar dan tumbuh kuat. China tumbuh lebih cepat dari AS, walau dari basis yang lebih kecil. Jepang kuat, namun pertumbuhannya lambat. Ekonomi dunia tahun 2025 diperkirakan tumbuh 2,3 hingga 3,3%. Ini mencerminkan dinamika kekuatan ekonomi global yang terus berubah dalam era multipolar. Kekuatan militer, AS, Rusia, China. Selain ekonomi, dominasi sebuah negara juga tergantung kekuatan militernya. Kalau ekonomi adalah mesin kekuatan, maka militer adalah alat tekan. Amerika Serikat. Menurut peringkat Global Firepower, AS adalah militer terkuat di dunia pada 2025-2026. AS punya keunggulan dalam anggaran pertahanan, teknologi militer, kapal induk, jet tempur, dan kehadiran global. Anggaran militer Amerika Serikat terbesar di dunia, lebih dari 800 miliar dolar per tahun. Memiliki 11 kapal induk, ribuan jet tempur, dan pangkalan militer di seluruh dunia. Rusia berada di peringkat kedua dalam kekuatan militer. Meski ekonominya jauh lebih kecil, Rusia memiliki arsenal besar, termasuk banyak senjata nuklir, sistem rudal, dan pengalaman tempur yang signifikan. Ekonominya kecil, tapi militernya menakutkan. China berada di peringkat ketiga dalam kekuatan militer global. Anggaran militer nomor 2. Total personil militer China juga terbesar di dunia, dan Beijing terus memperluas investasinya dalam teknologi militer seperti kapal induk, rudal hipersonik, dan kemampuan AUAD. Kesimpulan militer, herois. AS unggul secara keseluruhan. Rusia kuat terutama dalam nuklir dan rudal. China cepat berkembang dan menjadi kekuatan besar. Era baru.
perdagangan, investasi, dan politik. Di era multipolar, perdagangan dan investasi bukan sekadar ekonomi. Kedua hal itu menjadi alat politik. Negara-negara besar menggunakan kebijakan tarif, blok perdagangan, dan investasi strategis untuk memperkuat pengaruh global mereka. Hal ini menciptakan persaingan baru, bukan hanya perang militer, tapi juga perang ekonomi dan teknologi. Peluang dan tantangan bagi Indonesia. Bagaimana kondisi ini memengaruhi Indonesia? Peluang. Indonesia bisa menarik investasi asing dari AS maupun Cina. Posisi geografis strategis di Indo-Pasifik memberi peran penting dalam hubungan global. Ekonomi Indonesia juga tumbuh relatif kuat jika dijaga stabilitasnya. Tantangan, perlu stabilitas politik, keamanan, sosial. Tanpa itu, peluang bisa hilang. Dan ingat, kebebasan beragama harus dijamin, karena stabilitas sosial tidak akan tercapai tanpa rasa aman bagi semua warga. Ketegangan geopolitik dapat berdampak pada perdagangan dan investasi Indonesia. Intinya, Indonesia harus kuat secara political stability, keamanan, dan sosial agar dapat memanfaatkan dinamika global untuk kesejahteraan rakyat.